Saya jatuh, itu saya udah nggak bisa bangun. Aduh. Suami saya bilang, aduh saya lagi di tol nih, nggak bisa benerin kamu. Kerasa sakit waktu jatuh itu atau apa? Udah mati rasa sih, Pastor. Hah? Udah mati rasa. Hidup sehat itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Tetapi pertanyaannya gini, bagaimana kalau misalnya kita sudah menjaga kesehatan kita, makan teratur, olahraganya pun juga terencana dengan baik, tapi tiba-tiba ada musibah dan kemudian menyerbu kehidupan seseorang sampai orang itu lumpuh dan kemudian tidak bisa berfungsi. Nah, di episode kali ini kita akan belajar dari kehidupan seorang wanita muda bernama Sylvia Lim yang pernah mengalami kelumpuhan. Nah, untuk mengerti lebih dalam apa yang terjadi, saya mengajak pemirsa sekalian untuk melihat satu video supaya kita mengerti konteksnya dengan baik dan kemudian kita akan bincang-bincang dengan narasumbernya. Oke, kita menampilkan seorang narasumber yang luar biasa yang sudah mengalami kesembuhan, yaitu Sylvia Lim. Welcome to Good News Program. Thank you, salam kenal ya. Thank you, Ci. Selamat datang, Sylvia. Thank you. Amazing. Thank you. Jadi dari posisi lumpuh total kayak tadi, sekarang bisa menjadi seperti ini. Iya. Udah bisa berjalan normal? Puji Boleh Tuhan. berdiri nggak? Boleh. Sebentar, untuk membuktikan. Mutar coba. Oh, puter ya. Ya. Tapi masih agak kaku sih. Agak kaku ya? Iya. Tangannya diangkat bisa? Udah bisa. Kalau dulu nggak bisa apa? Oh, nggak bisa. Ketika di video. Dulu kan lumpuhnya dari dada ke bawah ya. Jadi tangan juga kayak orang stroke sih, agak gitu ya. Gitu. Jadi Jarinya sampai keriting gitu? iya, Ci. Gitu. Jadi harus ya itulah terapi dan lain-lain itu untuk ngebantu semua. Tapi asalnya kayak apa? Maksudnya tiba-tiba aja? Itu juga sampai sekarang saya nggak tahu ya, maksudnya penyebabnya tuh apa. Karena dokter juga beberapa kali nanya, apakah yakin ini tuh kamu nggak ada kepukul? Karena biasanya kasus spinal cord injury seperti saya tuh Spinal cord injury? Spinal cord injury, Okay. jadi cedera sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang. Iya, Wow. jadi biasanya itu karena kecelakaan, tumor, ataupun cancer gitu. Atau beberapa TB juga bisa, tapi di kasus saya tuh ternyata ada darah di spinal saya. Apa, memblokir gitu? Betul, jadi si darah itu yang memblokir seluruh syaraf saya sehingga saya lumpuh dari dada ke bawah. Di lumbar keberapanya? Di C ya, Ci, di sini di cervical. Oh, deket di ini leher. leher. Betul, Oh. jadi Wow. saya tuh dipasang 4 pen sampai sekarang. Oh, wow. Oke. Gitu. Nah, boleh tahu nggak, sekarang waktu kejadian tuh Sylvie ini usianya berapa? 42. Jadi relatif memang masih muda lah ya. Ya. Itu berapa tahun yang lalu? 2021, Ci. Ya, 2021, jadi 4 Berarti tahun ya. tahun yang lalu ya. Waktu rekaman sekarang ini ya. Oke. Udah menikah kan waktu itu? Sudah. Bisa cerita dikit tentang latar belakang keluarganya? Ya saya punya suami 1, anak laki-laki 2, dan ya sebetulnya kita sih ya maksudnya
ya keluarga biasa-biasa aja lah sih kok. Iya. Cuman memang kita kalau saya sendiri sebetulnya cukup menjaga hidup sehat lah, walaupun nggak sehat-sehat banget ya gitu. Ya, bisa cerita nggak range untuk tadi Sylvie mengatakan hidup sehat dan menjaga hidup sehat itu seperti apa? Ya, saya suka nonton channel-channel kesehatan sebetulnya. Jadi saya juga lumayan concern tentang kesehatan termasuk untuk keluarga saya. Jadi kadang-kadang kita ada detox terigu ataupun detox buah, suka ada beberapa begitu gitu. Jadi lumayan concern. Makanya ketika saya dapat kejadian ini, saya benar-benar sampai kaget, shock. Maksudnya kenapa gitu, kok bisa gitu. Sampai pernah di tahapnya, maksudnya ketika saya di ICU ya, tahu gitu saya nggak usah makan sehat, tahu gitu saya nggak usah olahraga gitu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu karena secara manusia bingung gitu. Ya, kenapa? Dan olahraganya ini sebelum masuk ke kejadian ya. Olahraganya yang sebelum dilakukan, gaya hidupnya seperti apa? Boleh tahu nggak? Saya seminggu bisa 3-4 kali olahraga, bahkan sehari kadang bisa 2 kelas olahraganya. 2 kelas. Olahraganya apa? Saya Zumba, Muay Thai, boxing, TRX. Gitu. Really? Iya. Banyak juga olahraganya. Banyak. Very aktif berarti kamu ini ya? Aktif. Apa kebanyakan olahraga? Itu juga yang saya tanya sama dokter, tapi menurut dokter nggak ada hubungannya, kecuali boxingnya benar-benar saya kepukul di daerah leher belakang, yang which is itu kemungkinannya kecil. Oh, jadi ini belakang tengkuk ini memang sensitif banget ya? Iya, jadi di sini kan semua pusat syaraf di sini. Oh, makanya itu kalau mulai dari kita kecil, kalau orang tua saya ngomongin awas, jangan sampai pukul leher. Iya, gitu. betul. Iya, ya orang dipukul leher bisa pingsan langsung. Langsung ya? meninggal juga bisa. Langsung meninggal. Kalau ada kejadian yang kemarin salah satu personal trainer yang ngangkat beban, pernah di sini langsung meninggal kan. Nah itu betul karena di sini kan saya juga kan kemarin dada tuh udah kena paru-paru, jadi itu kenaikannya bisa naik terus. Oke. Kelumpuhannya, kelumpuhannya tuh naik terus. Jadi dari kaki terus sampai ke dada. Jadi bisa juga kena ke saraf sensorik, motorik, sama ke saraf-saraf yang membantu kerja jantung, paru-paru. Nah, paru-paru saya tuh kena setengah kemarin. Oke, berarti hidup sehat, olahraga teratur, makan dijaga, sering detox, dan kemudian tidak overweight berarti I assume ya? Tidak overweight. Pernah cek darah sebelumnya? Yeah. Semuanya fungsinya? Liver, ginjal, paru-paru, semuanya? Semua aman? Aman, bahkan waktu saya awalnya kira stroke, bahkan waktu ketika kita masuk ke IGD hari kejadian itu sama dokter IGD-nya suruh pulang karena hasil cek darahnya iya, dia bilang tidak mengindikasikan apa-apa. Makanya beberapa orang mungkin kamu stroke kali, kalau stroke kan mungkin entah dari diabetes saya ataukah hipertensi atau apa, tapi semuanya semuanya gitu. Normal kalau di tes darahnya ya. Betul. Oke, terus jadi ketahuannya kejadiannya seperti apa? Iya, kejadiannya pas ketahuan itu karena waktu awalnya itu kan saya didiagnosanya salah satu autoimun ya, GBS. Itu kan memang bisa lumpuh. Tapi untuk make sure kan dokternya bilang coba kamu ke MRI aja. Dari MRI itu ketahuan bahwa di leher saya itu ada darah. Nah, darah itulah yang menghambat semua saraf saya. Jadi kalau periksa darah nggak ketahuan, terus harus MRI gitu ya. Betul. Nah pada waktu itu hari itu Sylvia lagi ngapain? Lagi meeting. Meeting. Masalah kerjaan. Iya, jadi lagi meeting ini, tapi saya udah ngerasa kok sakit, pegal aja di sini. Tapi kan saya pikir perempuan kalau mau datang bulan terus memang suka pegal. Jadi saya pikir which is itu normal dong gitu. Jadi saya nggak notice itu ada something gitu kan. Karena memang biasa juga gitu. Dan sehari sebelumnya juga saya baru ponfit, zumba gitu. Jadi pikir saya kalau pegel emang biasa habis olahraga juga gitu. Tapi tiba-tiba tuh saya ngomong sama suami saya, kok saya kayak pegel di sini ya, kayak masuk angin atau apa. Nah tiba-tiba lemes aja. Akhirnya saya duduk di bawah dan dari situ saya nggak pernah bisa bangun lagi. Really? Jadi lagi meeting nih, terus kemudian duduk di bawah dan nggak bisa goyang lagi? Iya. Oh Tuhan. Gitu. Jadi pertama suami saya bilang, coba kamu tunggu dulu mungkin karena belum sarapan. Akhirnya saya dikasih sup atau apa, tapi makin lemes gitu. Makin lemes. Akhirnya dibawa ke IGD, sempat ketika naik mobil juga, karena saya tuh taruh di belakang sama suami saya, saya jatuh ngegelundung gitu loh. Kekuatan menahan dirinya di belakang gitu. Nah saya jatuh, itu saya udah nggak bisa bangun. Aduh.
Suami saya bilang, aduh saya lagi di tol nih nggak bisa benerin kamu. Kerasa Dia bilang, sakit waktu jatuh itu atau apa? udah mati rasa sih Pastor. Hah? Udah mati rasa. Jadi sadar tapi nggak ada Iya. rasa tubuhnya. Wow. Jadi saya bilang, ini saya ya udah saya tahan aja, saya coba sekuat tenaga juga nggak bisa, nggak gerak. Nggak gerak sama sekali. Kaki tangan nggak gerak. Tangan masih sih, kaki udah nggak bisa. Jadi Tapi ya nggak ada kekuatan. ngegelundung aja di bawah. Oh Tuhan Yesus. Gitu. Jadi ya udah, saya nunggu sampai keluar tol baru suami saya minggir benerin posisi Benerin. saya. Gitu. Separah itu kah? Iya, Nggak ada gejalanya sebelum-sebelumnya itu. nggak ada. Makanya saya juga bingung gitu, benar-benar nggak dalam 1 hari itu aja gitu. Ingat tanggalnya nggak? 15 Oktober 2021. Jadi waktu zaman COVID nih, Betul. mau hampir selesai COVID. Betul, zaman COVID waktu itu juga susah. Zaman-zamannya susah cari apa namanya Rumah sakit. oksigen. Oh oksigen. Betul, dan saya bersyukurnya waktu itu juga angka COVID-nya lagi agak turun. Dan oksigennya waktu itu maksudnya cukup gampang. Maksudnya udah masa-masa cari susah oksigen tuh udah Udah lewat. Udah nggak gawat karena darurat. saya udah kena paru-paru kan, harus pakai Harus pakai oksigen. Wow. Betul, dan saya kan habis operasi itu kan harus ke ICU. Jadi Operasi jadinya. Apanya yang dioperasi? operasi. Di Gumpalan darahnya betul, dikeluarin. betul. Di rumah sakit mana waktu itu? Di Santosa, Kopo, di Bandung. Bandung. Jadi tinggalnya di Bandung nih ya. Betul, karena nggak ada waktu juga sih Pastor. Karena si dokter pertama itu bilang, ibu cuma punya waktu 72 jam. Golden time. Sejak kejadian. Betul. Oh ya. Dan awal kan saya juga gini, saya nggak mau langsung di set operasi dong. Saya pengen second opinion. Betul. Saya tanya beberapa teman saya yang dokter, bener nggak saya harus operasi? Saya kasih hasil MRI saya, dia bilang, oh iya benar, ini kamu harus segera tindakan. Dia bilang gitu. Tapi waktu itu awalnya kita nolak dulu gitu. Saya sama suami saya, yuk kita doa. Kita doa kalau memang harus operasi, ya udah gitu kan. Sampai akhirnya pertama kita tolak langsung karena dia minta harus sekarang juga ya gitu operasi. Kita kan nggak Iya, mau ya gitu. betul. Terus udah gitu kita bilang sama dokternya ya udah oke, kita operasi. Dia bilang ICU-nya penuh, nggak bisa. Ah. Ibu sih kemarin nggak mau, dia bilang gitu kan. Jadi ini kita harus tunggu dulu. Nah saya waktu itu di posisi sama suami cuman ya udah kalau Tuhan izinkan saya operasi, Tuhan yang sediakan ICU-nya gitu. Jadi itu kejadian saya Jumat. Sabtu, Minggu itu kita bilang sama dokternya untuk di set operasi. Tapi kan kamar ICU nggak ada. Akhirnya jam 10 malam dokternya bilang nih ada ICU yang kosong, langsung pindah rumah sakit. Wow. Gitu. Pindah ke rumah sakit Iya. lain. Yang nanganin dokter bedah Udah syaraf. nggak kepikir waktu itu mau ke Singapura, Nggak ke bisa, Malaysia. karena kan cross border waktu itu. Oh iya ya. Nggak ada, Singapura pun kan Iya tutup. ya. Nggak Jadi bisa. punya duit banyak pun juga nggak Nggak berfungsi bisa, ya. nggak bisa. Saya waktu itu benar-benar saya juga jujur takut ya, maksudnya sorry itu saya kan kadang-kadang kita Dengar, dengar mau ya, praktek atau betul. apa gitu kan. Buat saya itu no choice. Golden time saya 72 jam. Even saya ke Jakarta pun itu kan take time. Bahkan perpindahan saya dari rumah sakit pertama dekat rumah saya ke rumah sakit tindakan ini, dokternya tuh bilang harus tanda tangan ya. Kalau terjadi gagal nafas apa, terus suami saya stop dokter, udah nggak usah ngomong itu. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya tanda tangan. Karena sebetulnya ya saya tahu dokter memberitahukan yang sebenarnya. Kondisi nyata dan terburuk. Betul, Ya. gitu. Karena paru-paru saya tuh udah kena gitu. Jadi kalau orang nafas tuh ngembang paru-parunya dadanya, kalau saya tuh perutnya yang ngembang. Jadi karena udah kena setengah paru-parunya. Gitu. Jadi makanya kalau diterusin nggak segera dioperasi ya bisa Makin bahaya. bisa end Ya. saya dua-dua Wow. paru-paru. Oke. Gitu. Boleh tahu nggak? Kan memang secara mobilitas tidak bisa gerak, Betul. tapi pikiran dan perasaan jalan dong. Iya. Boleh cerita apa yang ada dalam benak Sylvie pada waktu momen-momen itu gitu? Shock pasti ya. Shock, saya sempat kayak kalau apa ya, kalau orang bilang kayak masih loading gitu. Ini bener nggak ya gitu. Saya kemarin masih olahraga gitu. Saya kemarin masih ngelakuin ini itu gitu kan. Tiba-tiba kena gitu ya, saya bingung, nggak pernah kepikir makanya kenapa saya tuh lumayan jaga hidup sehat gitu ya, karena saya nggak mau sakit gitu. Saya nggak mau kejadian, maksudnya sampai apalagi saya begitu kejadian itu dokter bilang nanti kamu harus operasi, kemudian kamu harus masuk ICU, dipasang ventilator. Saya kan shock gitu.
what happened gitu, kenapa gitu kan. Jadi saya shock banget gitu. Tapi Jadi pikirannya jalan tuh kemana-mana. iya gitu, kenapa? Dan ternyata saya pun baru tahu setelah after operasi itu dokter tuh ngomong sama suami saya sama adik saya bahwa kemungkinannya saya 50-50 untuk operasi pun. Karena dadanya udah kena dan posisinya operasi itu kan dibalik Tertelingkup. karena di sini. Iya. Oh iya. wow. Jadi kemungkinan gagal nafas ketika tengah operasi. Wow. Jadi ya 50-50 dan saya tuh juga nggak tahu kan gitu waktu itu. Jadi ya udah tanda tangan aja suami saya gitu. Dan waktu itu dokternya cuman bilang gini, Bu, ikhtiar ya, ikhtiar karena muslim ya. Gitu. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin. Ya saya cuma doa dan saya cuma bilang ini, Tuhan, kalaupun memang waktu saya udah selesai ketika saya mau operasi ya udah saya ready. Tapi temenin saya untuk melewati masa ini, gitu. Kalau Ini lembah kekelaman buat kamu ya? betul. Karena secara manusia mungkin saya bingung gitu. Ini kenapa tiba-tiba? Sampai saya juga pikir kalau gitu ngapain? Apa yang saya lakuin selama ini? Kayak kan saya cuma ingat ya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 Ya, betul. Dan itu buat saya adalah termasuk saya bertanggung jawab atas tubuh saya untuk menjaga hidup sehat. Kesehatannya. Tapi ini yang terjadi. Gitu. Marah sama Tuhan? Sempat pasti ada ya. Apa Bertanya. pertanyaan dan perasaannya gimana? Iya, saya bertanya maksudnya, Tuhan ini maksudnya apa gitu. Saya kan berusaha menginvestasikan hidup saya dengan sehat, balance, supaya saya bisa istilahnya memuliakan nama Tuhan lewat hidup saya, lewat apapun yang saya lakuin. Tapi kalau kayak gini, sampai beberapa teman saya bilang, ngapain kamu beli barang-barang organik, ngapain kamu jaga hidup sehat. Apalagi barang organik mahal ya? Betul gitu. Sampai dulu kan saya pernah kayak maksudnya bela-belain banget tuh beli panci sehat lah apa segala macem kan gitu. Buat apa gitu kalau ternyata akhirnya kayak end up-nya gini, begini gitu. Itu yang jadi pertanyaan buat saya. Tapi banyak hal yang mungkin sampai sekarang kita nggak ngerti ya gitu. Apa sih maksud Tuhan gitu. Tapi saya ingat ketika saya waktu di ICU ketika saya sadar, saya cuman bilang, Tuhan kalau saya masih dikasih kesempatan, saya pengen lihat anak-anak saya sampai gede. Anak-anak umur berapa waktu itu? Kelas 4 SD ya, satunya SMP sih waktu itu kelas 2. Masih relatif kecil-kecil ya? Gitu. Jadi saya ada bergaining lah sama Tuhan gitu. Tuhan kalau boleh saya pengen lihat anak-anak saya sampai besar. Tapi kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa. Saya siap. Dan selama kalau Tuhan izinkan saya melewati ini, Tuhan kasih saya kekuatan. Karena saya nggak bisa. Gitu. Karena secara manusia nggak mungkin gitu. Saya bisa melewati ini gitu. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya pasti menyerah. Yeah. Operasinya berapa lama Sylvia waktu itu? Waktu itu dokter perkirakan 7-8 jam. Tapi ternyata dalam 3 jam itu beres. Wow. Oh, berarti tanda baik dong ya? Ya gitu, cuman kan suami saya, keluarga juga bingung nih ada apa 3 jam beres kan, which is good or bad gitu kan. 50-50 juga betul, tetap, karena ya, kan betul. dokternya bilang 50-50. Tapi puji Tuhan itu beres dan yang awalnya teman saya dokter bilang mungkin kamu di ICU bisa 1 minggu. Tapi saya 4 hari itu di ICU, boleh pindah ke ruangan biasa. Wow. Gitu ya. Ya, puji Tuhan ya. Iya. Gitu. Ya, terus kemudian ini dalam masa-masa itu kan pasti tidak mudah ya, dan hidup pasti kan jungkir balik ya. Betul. 180 derajat. Betul. Nah, anak-anak gimana tuh waktu itu? Anak-anak sih waktu itu tahu, cuman mungkin mereka nggak benar-benar tahu realnya kenapanya gitu. Mereka nggak benar-benar tahu. Ya mereka berdoa iya, tapi kan nggak tahu bahwa saya tuh hampir lewat atau apa gitu, mereka nggak tahu gitu kan. Belum sepenuhnya mengerti. Iya betul gitu. Dia pikir sakit biasa dan saya pasti bisa jalan lagi gitu kan, yang ada di pikiran mereka gitu loh. Jadi ya mereka sih biasa aja gitu, cuma ngedoain apa, tapi mereka lebih aware. Iya. Jadi untuk beberapa hal kayak misalnya
itu kan saya lumpuh total. Jadi buat garuk aja nggak bisa. Deh tolong garukin dong kepala mami gitu. Jadi iya kan saya nggak bisa apa-apa kan gitu. Jadi Ini setelah operasi ya? iya. Gitu. Tapi berasa gatalnya? gatel. Tapi nggak, karena kan lumpuhnya dari sini. Jadi kan kalau Jadi yang kesini di kepala masih terasa. Iya. Tapi yang sini ke bawah nggak terasa gitu? Kalau di bagian dada tuh kayak ada yang kayak Ngebebat. pakai ngebengket gitu kayak kita pakai bengkung gitu loh. Iya, Itu. kayak dibebat gitu. Iya. Terus kaki apa semua nggak ada rasa? Nggak ada rasa. Sama sekali. Mau digoyang nggak bisa? Digoyang sih bisa, tapi mati rasa aja gitu. Jadi kalau dicubit ya kayak jauh gitu, kayak ya ada tapi kebal gitu. Sylvie pernah ngomong bahwa ternyata menggerakkan satu tangan ini aja itu Satu berkat. jari. Exactly. Satu jari tangan. Iya. Bisa cerita nggak? Karena gini, waktu pertama saya keluar dari rumah sakit, saya tanya sama dokternya kan, dok berapa lama saya bisa jalan? Ya mungkin 6 bulan 1 tahun, dia bilang gitu kan. Oke. Nah, tapi kan di masa-masa itu kan saya terapi kan. Terapi itu saya ada yang datang ke rumah, ada yang dari rumah sakit yang setiap hari ada, tusuk jarum ada. Jadi waktu itu saya pikir semua saya jalanin, harus saya jalanin kalau saya mau sehat gitu kan. Nah, jadi saya disetrum, diapain gitu. Jadi kan mati rasa, jadi nggak ada pergerakan sama sekali. Jadi terapinya tuh boleh bilang pasif. Jadi si terapis tuh akan bantu gerakin tangan kita. Nah jari-jari yang saya bilang tuh sakitnya setengah mati kayak mau diputusin, itu kan dia bantu gini. Pas digerakin itu rasanya Iya. kayak mau diputusin. Really? Bener, nggak bisa Really? gini. Iya. Jadi ini dibunyiin gini nggak bisa juga? Nggak bisa, Nggak kerasa apa? sakit nggak kerasa sih, really? cuman sakit banget. Ini kan badan kaku semua. Gitu, jadi kaku semua. Jadi kalau semakin, jadi nggak ada pilihan. Kalau orang-orang kayak kita tuh nggak ada pilihan, nggak digerakin sakit. Digerakin pun sakit banget. Tambah sakit. Tapi kan nggak mungkin nggak digerakin. Kalau nggak digerakin ototnya Semakin makin mati ya? Hilang. Iya. Iya. Loh berarti tadi nggak ada rasa Iya, tapi katanya sakit. mati Sebentar, rasa, bingung. iya. Mati rasa tapi nggak bener-bener mati banget gitu loh Pastor. Jadi rasanya kaku aja. Kayak badan tuh kayak dipasang Kayak orang kayu. kesemutan? Iya. Tapi Seluruh level badan. dewa gitu, level 1000 gitu. Oh, kalau kita kesemutan duduk di aja kan toilet udah kelamaan nggak gitu ya, nggak ada Iya. rasanya ya. Rasanya udah mau guling gitu, Iya, kayak iya, gitu. Iya, betul gitu. Kayak gitu. Jadi kalau digerakin gini ya sakit banget gitu. Satu Jadi aja sakit. terapinya tuh cuman gerak-gerakin Iya, anggota karena tubuh pasif. gini. Karena kan belum bisa Aduh. apa-apa, jadi pasif. Nah, setelah dari operasi itu kurang lebih beberapa minggu after operasi baru bisa gerak 1 jari kaki saya. Baru bisa apa? Gerak 1 jari kaki Yang saya. mana? Sorry nih aku Jentik, ketawa. jentik. Yang Iya, paling yang kecil. kecil. Itu baru bisa gerak. Terus terapis saya bilang, wah kamu pasti bisa jalan Progress. lagi. Saya bilang gitu, karena udah gerak. Wih, bisa Gitu. gerak 1 aja Bisa udah langsung gerak ada 1. harapan Wah. ya. Jari loh, Iya. itu puji Tuhan ya. Iya, sudah ya. jadi buat saya itu harapan. Gitu, masih ada harapan buat saya bisa jalan lagi. Gitu, saya duduk lagi. Karena buat orang-orang seperti saya, jangankan duduk jalan gitu ya, gerak 1 jari tiap hari itu. Jadi saya cuman ingat waktu itu saya selalu di setelin YouTube musik gitu ya. Saya ingat satu lagu Miracle After Miracle gitu, 1 Million Miracle. Jadi itu terus gitu. Jadi kan Iya. di masa-masa itu kan pasti dong sebagai Betul. manusia down, Sangat down. Ya? sangat down. Tapi pujian penyembahan, khotbah-khotbah itu yang encourage saya. Jadi itu yang saya percaya bahwa itu yang jadi kekuatan saya. Makanya ketika 1 jari aja saya percaya ini miracle. Puji Tuhan. Jadi kalau misalnya saya lihat Alkitab kan bangkit dan berjalanlah. Tuhan Iya. Yesus melakukan itu dan orang itu langsung berjalan. Betul. In a real life itu sangat susah. Oh, jadi kita kok nggak bisa langsung kayak Iya. gitu. Maksudnya- enak banget orang itu Betul. gitu ya. dalam pikiran orang normal kayaknya gampang banget ya. Betul, Maksudnya betul. tapi memang sebenarnya kalau secara medis ini prosesnya bisa Panjang. tahunan, bisa puluhan Betul. tahun ya. Bahkan even sampai sekarang saya. Kalau boleh ngomong ini kan saya setengah ini juga masih kebal. Oh, berarti anyway walaupun kebal gini you are walking miracle. Yes. Mujizat berjalan nih. Iya. Itu jadi makanya kalau ngelihat kita bangkit dan berjalan lah gitu kan kayaknya enak banget, tapi itu susah bahkan untuk duduk aja awal-awal saya pasti mau jatuh terus miring gitu.
Kayak bayi yang benar-benar nggak bisa Betul. jalan gini, nggak bisa. Kalau bayi kecil didudukin kan guling kan? Iya, bahkan waktu saya awal-awal masa recovery itu, susternya kan bilang, Bu udah belajar tidur. Jadi saya waktu itu kan sewa ranjang rumah sakit ya. Iya. Yang bisa pakai remote, bisa bangun gitu. Itu kan enak gitu, saya udah kebiasaan pakai itu. Tapi suster bilang, Bu pindah ke kasur biasa seperti orang normal. Terus saya bilang, Sus nanti saya gimana duduknya? Ibu kan udah bisa belajar duduk, gimana? Jadi saya tuh mikir mau duduk tuh gimana caranya. Wow. Terus kalau bangun dari tempat tidur gimana caranya? Jadi benar-benar kayak bayi lagi. Diajarin lagi, pegang dulu tangan yang kuat yang mana, itu yang nopang. Jadi semuanya diajarin. Bahkan kayak udah belajar jalan maju, sekarang Bu belajar jalan mundur. Wah. Saya mikir, jalan mundur gimana ya gitu. Oh, Mikir Yesus. gitu. Jadi gimana ya gitu. Jadi benar-benar kayak bayi. Kalau orang normal mungkin pikir itu hal yang wajar. Tapi buat orang yang kayak saya tuh mikir, jalan gimana ya? Kalau maju Karena gimana? menggerakannya nggak bisa gitu. Gerakannya nggak bisa dan harus mikir gitu untuk duduk juga. Oh harus yang kuat dulu nopang, terus yang baru. satunya megang gitu. Jadi ada cara-caranya. Karena kalau kita udah biasa, kan ada muscle memory ya. Nggak Betul. mikir Kita udah nggak lagi. mikir lagi ya, Betul, udah betul. sambil merem pun bisa Betul, gitu. betul. Nah ini yang saya tertarik. Ada orang-orang di luar sana yang menyaksikan mereka mungkin lagi dalam lembah kekelaman yang terbawah Iya. nih. Dan mereka merasa bahwa mereka nggak ada harapan. Message apa sih yang bisa disampaikan kepada mereka untuk, kan tidak tahu nih kapan jari kelingking mereka Betul. akan jalan nih Betul. atau bisa digerakkan. Iya. Message apa yang kita perlu sampaikan sama mereka sekarang? Kalau buat saya tetap percaya bahwa di dalam Tuhan tuh ada pengharapan. Even saya udah saya juga kan sebetulnya dokter udah bilang bahwa saya mungkin nggak bisa jalan lagi. Orang-orang yang spinal cord injury rata-rata di kursi roda seumur hidupnya. Really? Bahkan terakhir saya hasil MRI keluar, saya konsul lagi dokter yang operasi saya, dia kaget. Wah, ibu kok masih bertahan ya? Terus saya tanya, biasanya gimana dok? Gak bertahan. Either itu meninggal, karena beberapa teman saya di TikTok yang saya kenal, udah ada yang meninggal. Karena bukan karena penyakit spinal cord-nya, tapi kadang ada yang karena depresi. Oh, Gitu. jadi depresi bisa meninggal Iya, juga iya, ya? iya, 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 iya. Karena kan Jadi ya, kena sakit, belum pulih, kena mental nih. iya, jadi dokternya pun ngomong sama saya waktu sebelum pulang dari rumah sakit, ke suami saya sih, kalau ada perubahan sikap, Bapak harap maklum, entah jadi pendiam banget atau jadi meledak-ledak. Marah-marah gitu Iya, maksudnya. gitu, perubahan emosi gitu. Tapi harap maklum. Nah, beberapa dokter rehab juga ngomong, ada minum obat antidepresan nggak? Karena beberapa pasti minum antidepresan. Kalau Sylvia Sylvia, minum nggak? Enggak. Enggak, Waktu sama sekali. dokternya bilang, mungkin ibu nanti akan depresi. Ibu kalau mau nangis, nangis aja. Saya bilang, enggak dok, saya percaya bahwa pengharapan saya di dalam Tuhan. Bahwa maksudnya, the joy of the Lord is my strength. Haleluya. Itu yang saya Wow, pegang. Jadi keren. saya tiap hari ketika saya kan mengalami juga gangguan tidur ya. Karena kan syaraf tuh semua. Jadi nggak ngantuk, melek terus. Jadi ketika saya melek gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak jadi bisa saya tidur cemburu. gitu? Nggak bisa tidur, Ci. Sehari tidur berapa jam doang? Wah saya nggak hitung. Jadi cuma sebentar-sebentar sih Oh tidur. cuman kayak ketiduran gitu, terus bangun lagi Iya, gitu. jadi kayak sarafnya kan rusak ya. Jadi error kan. really? Jadi nggak ngantuk di masa-masa itu, ya udah saya cuma muji Tuhan gitu kan. Ya walaupun dengan gangguan juga kan, suara juga berubah jadi kecil, mata juga agak Oh burem. dulu suaranya nggak kayak gini? Enggak, ngecil Ci. Jadi kecil ngomong. Jadi makanya saya kalau Volumenya. manggil orang pun susah gitu. Nggak bisa teriak gitu? Iya, nggak bisa teriak gitu. Mata juga kena, jadi burem. Gigi juga, sikat gigi sakit banget. Jadi saraf gigi tuh itu sakit? Kayak apa Linu, kalau sikat linu banget. Sampai Kayak saya kalau panggil lagi dokter sakit gigi. gigi gitu. Linu sih, jadi kalau sikat gigi tuh linu. Jadi akhirnya dokter giginya datang ke rumah kasih saya odol untuk yang Khusus. khusus gitu. Sensodyne gitu nggak bisa? Kayaknya Sensodyne nih yang buat iya, sensitif yang gitu. buat- Iya, Iya. Sensitif, itu. oke. Jadi semua kena sih kalau syaraf itu. Wow. Ketika saya dapat sama suami saya, mau itu di lembah kekelaman, mau itu di dapur api, mau itu di lubang singa, even Tuhan nggak tolong, saya udah di tahap saya tetap percaya Tuhan. Jadi Amazing. itu yang saya dapat. Jadi ketika andai pun Tuhan nggak tolong saya, Ini menarik nih. saya mau tetap percaya nggak sama kedaulatan Tuhan, karena di situ iman saya diuji gitu. Apakah saya tetap mempercayai Dia sebagai Tuhan, walaupun Tuhan nggak tolong gitu. Iya.
Jadi saya udah di tahap even misalnya Tuhan tidak nyembuhin saya tetap percaya Tuhan in complete control. Jadi ini yang mungkin pemirsa ya, yang lagi menonton. Kita di episode Good News program ini kan banyak episode dan berkali-kali Anda pasti pernah dengar ya. Kita ini dikasih oleh Tuhan tanpa syarat ya. Tuhan yang lebih dahulu ngasih kita. Tetapi respon kita nggak boleh transaksional nih berarti. Betul. Kalau Tuhan, aku nggak akan ke gereja kalau Tuhan nggak ngasih aku pacar, nggak ngasih aku suami atau istri atau berkat yang lain gitu. Tetapi kalau kita hidup aja udah kasih karunia Tuhan, amazing grace ya. Betul. Dan berarti artinya kita mencoba kembali nih meresponi, membangun hubungan dengan Tuhan yang meskipun gitu, walaupun Tuhan tidak menyembuhkan aku tetap akan mengasihi Tuhan. Meskipun Tuhan aku nggak melihat apa yang menjadi janjimu, tetapi aku akan tetap percaya. Wah, keren banget ya. Karena Tuhan tetap Tuhan kan gitu, maksudnya ya tidak ada yang mengubah bahwa God is still God gitu. Walaupun saya tidak ditolong gitu, saya tetap mempercayai dan karena saya ngerasa bahwa God is enough for me gitu. Udah di tahap itu. Ketika di masa-masa itu saya terus aja dengerin mau pujian pagi, siang, sore, penyembahan, deklarasi. Ini yang saya ingat juga ya. Ketika salah satu terapi saya bilang waktu dia bantu saya gerakin kan kaki, dia bilang, "Bu, Ibu perintahkan otak untuk kaki bergerak." Even kakinya nggak bergerak, dia bilang gitu. Dari situ saya tangkap sesuatu. Mulut kita punya kuasa. Wow, itu Alkitabiah dong. Betul. Jadi tapi itu juga medisnya begitu gitu kayak itu kan itu kan orang terapis dari rumah sakit ya. Jadi goyangin maupun kalau nggak ada yang bantu goyang gitu ya. Tapi walaupun nggak bergerak, ibu perintahin aja di otak karena kan istilahnya jadi otaknya harus ngomong kaki gerak gitu. Karena kan kayak nggak sinkron nih saya. Kayak nggak sinkron kan. Jadi antara otak sama motoriknya nggak sinkron. Walaupun nggak ini tapi ibu terus ini aja dilatih ngomong terus aja, dicoba terus ya. Makanya saya ngomong kaki kanan bergerak, kaki kiri bergerak, itu yang saya ngomong. Sampai akhirnya nyambung kembali. Karena hidup dan matinya kamu ada di ujung lidah kamu gitu ya. Betul. Jadi itu yang saya perkatakan terus gitu. Kalau tadi lihat videonya kan pas belajar jalan itu digendong sama suaminya gitu kan. Kaki kamu yang kanan kayaknya Emang, kan betul. Nyeret. Apa enggak kayak gak terarah gitu loh. Kayak lemes banget gitu kan. Limbo. Sampai harus dibenerin dulu sama caretakernya gitu baru bisa napak gitu. Iya. Betul. Jadi memang itu jadi terapi saya yang datang ke rumah setiap hari juga selalu awal belajar didudukin tuh dia bilang, "Nih kamu rasain ya, ini kamu nginjek bumi, maksudnya nginjek tanah ya," dia bilang gitu. Dan saya juga merasa bahwa pertolongan orang-orang di sekitar saya tuh luar biasa, termasuk caregivernya, susternya gitu. Jadi ada yang terapi saya setiap hari datang, ada juga suster yang bantuin saya, yang itu juga mereka puji Tuhan anak-anak Tuhan ya. Jadi pas waktunya tuh dia bisa gitu untuk merawat saya. Jadi saya ngelihat bahwa even di dalam lembah kekelaman, pertolongan Tuhan tuh ada. Contohnya, waktu saya pulang dari rumah sakit, saya tuh harus pakai oksigen kan, harus bawa botol oksigen. Jadi dokter bilang, "Kanti harus sedia," karena kan saturasi saya harus dijaga terus. Jadi pulang tuh masih pakai oksigen di rumah. Nah, itu terapi saya bilang, karena dulu suaminya kena COVID, udah meninggal, dia bilang, "Kamu nggak usah beli tabung oksigen, saya dokternya punya." Itu? Dokternya Terapisnya, terapi saya. Jadi pakai aja punya saya. Dia bilang, "Nebulizer saya juga ada. Kamu pakai aja udah punya disiapin saya." gitu. Iya, jadi saya nggak usah beli lagi gitu. Tapi memang di tengah-tengah masa saya sakit juga, entah kenapa ya gitu, suami saya juga bilang, "Udah ini semua sementara. Even kita kursi roda tuh nggak mau beli, pinjam aja karena ini semua sementara." Hebat. Di tengah-tengah kita sekarang hadir suami dari Sylvie ya. Kita tahu bahwa pasangan hidup itu sangat menentukan bagaimana kita akan menjadi lebih baik atau lebih terpuruk gitu ya. Dalam kondisi seperti ini kalian udah teruji banget nih. Boleh berkenalan lagi dengan Budi nih, apa kabar Budi? Ya, senang mendengar selama ini tadi dari si Wati. Jadi ini Budi Wati. Kakaknya dong Wati. Bukan, oke. Budi dan Sylvie, oke. Kita diberkati sekali loh. Maksudnya mendengarkan apa yang terjadi dan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kalian dan
effort kalian ini loh. Ini yang kita mau angkat. Jadi bukan cuma karena faktor Tuhan, memang tentu ini semua Tuhan. Tapi proses manusianya ini yang perlu kita juga appreciate nih sekarang. Silakan Bud, apa yang bisa kamu ceritakan nih? Yang mungkin ya pertama sih waktu kejadian yang pasti itu kita semua shock. Itu Budi di mana waktu kejadian? Kita lagi bareng. Oh, lagi meeting bareng. Ya, jadi waktu sebelum pada saat dia mulai pegal-pegal di sini, itu saya yang meeting. Terus pada saat kejadian, memang dia mau meeting gitu sebetulnya. Nah, terus udah gitu karena akhirnya itu bahkan kejadian di restoran, di kafe lah ini di itu, dan di lantai 2 lagi. Jadi dia udah naik dulu nih, udah naik dulu ke atas. Terus tiba-tiba saya ngobrol, ada yang tepuk saya dan bilang, Sylvie jatuh katanya gitu. Tapi bukan jatuh yang gimana sih, maksudnya merosot ke bawah gitu ya? Di depan toilet. Akhirnya saya datengin, ya tadi kan mungkin kurang makan atau apa, tapi emang udah lemes banget. Sampai akhirnya kita coba dudukin dulu aja. Dia duduk, terus udah gitu kita kasih makan juga, tapi masih lemes terus. Sampai akhirnya kita decide, udah deh kita ke rumah sakit. Dan untuk saat itu juga, untuk ke rumah sakit, mobil kan di bawah, dan kebetulan lagi itu memang kita berdua sih, nggak ada driver sama sekali. Jadi tadi kan sempat dengar bahwa saya di depan, dia di belakang, ya itu kejadiannya seperti itu. Berarti kamu gendong dia turun gitu? Budi gendong dia, kan di lantai 2? Gak mungkin, karena lemes banget kan, berat banget ya. Jadi badannya tuh lebih udah berat. bener-bener lemes. Jadi dia nggak bisa pegang. Badannya jadi lebih berat. Karena dia kan nggak bisa pegangan lehernya yang gendong. Jadi gimana dia turunnya dari lantai 2? Pakai kursi, dan kita digotong. Kursinya digotong. Kursi digotong, kita bertiga lah sama karyawan dari kafe, bantu banget, dan akhirnya sampai ke mobil. Nah di situ udah nggak mungkin juga dia duduk di depan, akhirnya berbaring di belakang. Dan nggak bisa dikasih seatbelt ya karena tidur kan? Iya. Betul. Wow, waktu kamu pegang setir mobil dia guling, kamu perasaan gimana nih? Nah itu saya udah bingung banget tuh. Pada saat itu udah, kan itu lagi di jalan tol tuh. Kan Dan bisa berhenti harusnya. Iya, cuma agak ya lagi itu lagi kacau, semua panik. Lagi panik ya, benar-benar panik. Ya, dan emang udah deket juga sih, udah mau ke arah keluar. Jadi saya bilang sebentar deh, saya keluarin dulu. Sudah keluar, baru saya bisa rubah posisi dia untuk lebih enak. Pas dia guling posisinya kayak apa? Jadi jatuh gitu aja di ya. Tengah-tengah. Miring gini apa kepalanya? Ya miring sih. Miring gitu. Wow. Terus perasaan Budi gimana ya ngelihat istrinya tiba-tiba kayak gitu? Ya campur aduk. Udah pasti ya, udah ada inilah. Cuma memang pada saat itu saya ingat sekali di malam hari setelah semua dia masuk ke ruangan di rumah sakit, terus ya mungkin kita mulai mau ngobrol nih ya. Karena awalnya kita masih nunggu di IGD ya kan segala macam kan, masih ini belum masuk ruangan. Nah setelah masuk ruangan baru kita bisa ngobrol. Nah pada saat itu saya cuma ingat dia bilang saya terima. Dia bilang saya terima semua yang terjadi, saya terima. Karena saya jujur tiba-tiba bisa ngomong gitu. Ya, buat saya itu kekuatan. Karena saya tahu, wah ini kan dia yang berat. Saya juga mungkin berat, tapi begitu dia ngomong saya terima, dan saya nggak akan nyalain siapa-siapa, saya terima, itu mungkin buat kita lebih kuat. Dari situ kita bisa berdoa, kita bisa nyanyi bareng lah intinya. Bahkan saya ingat sekali yang kita nyanyikan tuh yang lebih Sydney lah, jujur. Walau dalam api pun bukan menyembah. Jadi tadi waktu kamu kesaksian aku udah mikir lagu itu. Iya. Karena kita gitu, jujur gak minta tolong untuk Tuhan sembuhkan saat itu. Pokoknya Tuhan menyertai aja. Emang yang kita minta contoh menyertai aja, gimana caranya Tuhan menyertai kita. Serius gak minta Tuhan nyembuhin? Enggak. Gak minta miracle gitu. Sembuh dong Tuhan langsung, karena mungkin instan. Pada saat itu yang kita dapatkan penyertaan Tuhan itu lebih penting. Bagaimana dalam bentuk ini bagi orang-orang yang mungkin tidak paham. Bagaimana kalian percaya bahwa kalian waktu itu disertai dan mendapatkan penyertaan Tuhan? Jadi mungkin kan kalau pada saat itu mungkin udah kita pasti panik, yang suasana udah pikiran kita juga kacau ya. Tapi di satu situ saya dapat kekuatan pada saat kita berdoa, kita dapatkan bahwa kalau mungkin kita minta tolong Tuhan untuk sembuhkan, itu seperti biasa ya. Maksudnya semua juga pasti akan melakukan hal itu. Pasti. Pasti itu.
namun kayaknya Tuhan mau ngajarin kita sesuatu nih di sini, yaitu bahwa ada hal yang lebih penting daripada tangannya, yaitu kita mau hatinya gitu. Yang mana Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan nih untuk ya pada saat itu pasti kita teringat sama Sadrak Mesak Abednego, yang mana mereka betul-betul mau kalau andai Tuhan nggak tolong ya udah gitu, kita tetap mengaku ya Tuhan adalah Tuhan gitu. Nah sampai situ ya kita ini minta untuk ya udah kita minta penyertaan Tuhan untuk kita bisa ngelewatin api ini. Pada saat itu kita belum tahu nih sakitnya apa, nggak tahu, kan belum MRI juga gitu. Berarti benar-benar gelap itu ya? Gelap. Nah, waktu udah tahu, waktu Budi harus tanda tangan dokumen itu, ya kan yang pindah rumah sakit. Kalau ada apa-apa nggak nuntut mereka rumah sakitnya. Terus waktu mau masuk ruang operasi pasti juga harus tanda tangan dong. Kalau ada apa-apa nggak menuntut dokter atau rumah sakitnya. Itu gimana rasanya, Budi? Pas sebetulnya membuat lebih kaget lagi, yang saya pikir mungkin lumpuh aja. Yang saya pikir ya. Nah, yang pada saat mau operasi ketemu dengan dokter anestesi, disitulah dia cerita semuanya, kemungkinan yang terjadi. Di situ saya ingat dia bilang, kamu ada sama siapa datang? Sama keluarga atau siapa? Lagi itu saya bilang saya sama adik ipar. Ya udah panggil kan ya. Oh ya udah saya keluar lagi, saya panggil, terus saya juga tidak tahu maksudnya dipanggil adik ipar apa ya gitu ya. Akhirnya di situ dikasih tahu lah semua kejadiannya, kemungkinannya. Yang situ saya baru tahu, wah berat juga ya, ternyata saya nggak menyangka ini berat sekali. Apa kemungkinannya? Ya tadi kan 50-50 bisa lewat meninggal, segala macam. Yang kita nggak nyangka ini sakit kok bisa sampai segitu parah ya. Mungkin gitu. kalau gini, meninggal itu bagi beberapa orang adalah kemungkinan yang lebih baik daripada tidak meninggal loh. Mungkin saya salah nih, betul? Iya, betul. Karena kalau tidak meninggal bisa menjadi vegetable atau lumpuh dan tidak bisa berfungsi seumur hidup. Betul ya? Betul. Dalam benak kalian seperti apa waktu itu? Jadi kalau di benak saya sih memang lagi itu memang waktu dengar itu ya ada kemungkinan tadi udah pasti akan di kursi roda seumur hidup. Ya, dan juga tadi ada kemungkinan juga lewat kalau operasinya nggak berhasil. Wow. Gitu. Nah, jadi itu langsung pening nggak kepala itu? Saya sih udah ngeblank gitu. Saya cuma bisa ngeblank, saya cuma bisa diem. Adik ipar saya udah ngeraung-ngeraung aja. Malah dia lebih nangisnya lebih. Adik iparnya cewek apa cowok? Cowok. Ngeraung-ngeraung maksudnya nangis? Iya, nangisnya udah lebih ini. Jadi saya yang malah menenangkan dia gitu. Karena tiba-tiba ya, maksudnya kalau orang sakit itu kan progresif gitu, jadi dilihat perkembangannya, memburuk gitu, jadi kan orang siap gitu. Tapi kalau ini kan segar, bugar, sehat, walafiat gitu, suatu hari kok tiba-tiba lemes dan harus dioperasi dalam 72 jam dan kemungkinannya bisa meninggal, bisa lumpuh seumur hidup. Betul. Tuhan. Ini pemirsa, jadi ini makanya penting sekali ya, kalau kita itu sebagai manusia kita ini kadang-kadang mungkin lupa ya bahwa kita punya keterbatasan ya. Dan kadang-kadang kita menuntut Tuhan untuk berkarya seperti yang kita mau. Tuhan berkati aku, berkati anakku, suamiku, istriku, orang tuaku, nanti cucu-cucuku, generasiku, perusahaanku, pabrikku, kucingku, anjingku, uangku, portfolioku, bitcoinku, semua Tuhan. Kalau enggak, awas ya. Nah, jadi ini yang kita mesti bangun nih, bahwa persepsi kita harus diputar bahwa kita ini yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Nah, sehingga kalaupun kondisi kita lagi hari ini sehat, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Kita jangan sampai hanya membangun hubungan dengan Tuhan kalau pas ada musibah, betul nggak? Saya rasa kekuatan kalian itu bukan ketika punya persepsi hati yang benar, ketika ada musibah, tetapi sebelumnya pasti nih, bisa cerita nggak? Sebelum musibah ini kehidupan kerohanian kalian seperti apa? Ini yang saya pengen tanya nih. Kalau saya ya sebetulnya ini juga sebetulnya yang jadi pertanyaan ketika saya menghadapi kelumpuhan mendadak gitu ya. Kita kan dulu berdua sama-sama pelayanan di gereja. Terus juga kan anak-anak juga kita dorong gitu ya. Mereka sekolah minggu apa dan lain-lain. Dan di benak saya waktu itu saya juga sempat mikir, kenapa ya bukan dari sekian ribu manusia, sekian juta, kenapa saya gitu yang kena? Itu saya kan nggak pernah istilahnya
nipu uang orang, terus punya niat jahatin orang gitu kan, istilahnya kok tiba-tiba kena ke saya gitu kan. Jadi saya juga sempat bingung gitu. Padahal kan maksudnya kita juga cukup istilahnya aktif pelayanan waktu itu gitu ya. Walaupun memang sejak punya anak kita memang kurangin ya pelayanan tuh udah berkurang. Cuman kan kita hubungan pribadi sama Tuhan kan pasti ya ada terus gitu ya. Dan kalau saya sih memang gak terlalu suka baca buku ya, tapi dia lebih senang baca-baca buku gitu kan. Itu juga jadi pertanyaan buat saya, kenapa gitu. Kita kan masih maksudnya punya hubungan sama Tuhan, tapi kok ini terjadi. Tapi saya juga diingatkan, yaitu tadi tentang Sadrak Mesak Abednego, juga tentang Ayub. Ayub juga orang benar loh, tapi Tuhan uji gitu loh. Jadi makanya saya bilang waktu ketika saya di ICU juga, Tuhan kasih saya kekuatan. Kalau saya sempat ngomong sih sama Tuhan, kalau dari kejadian ini banyak orang yang dimenangkan, let it go, just do it. Gitu sih. Tapi itu nggak mudah untuk menjalaninya ya. Betul. Kalau sekarang ditanya dengan semua kejadian ini, kenapa kok Sylvie yang ngalamin ini? Udah ada jawabannya atau masih misteri? Buat saya adalah lebih baik tidak mengerti daripada tidak percaya. Jadi saya mungkin nggak tahu sih sampai sekarang gitu. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya semuanya nggak ada yang kebetulan. Walaupun mungkin saya nggak ngerti nih gitu ujungnya bakal kemana. Tapi saya percaya, bahkan saya juga buat saya ini satu kehormatan saya bisa ada di sini. Artinya saya bisa jadi berkat mungkin buat orang-orang di luar sana yang sakit, yang sedang berjuang bahwa selama kita punya Tuhan itu enough gitu. Semuanya enough, it's more than enough. Mau kita sembuh, mau kita nggak sembuh, selama kita punya Tuhan kita tuh punya kekuatan gitu. Karena bahkan di masa-masa itu kan dokternya juga kan nanya gitu, kamu ada sesak nafas nggak? Biasanya harus pakai alat bantu nafas loh gitu. Dan saya tuh enggak gitu. Enggak, maksudnya walaupun di tengah kesakitan Tuhan tuh kasih kekuatan. Bahkan ketika saya masuk lorong rumah sakit, tiba-tiba ada satu lukisan rumah sakit itu Tuhan yang sedang menenangkan badai. Jadi buat saya juga, wow ini kayak jawaban gitu. Jadi Tuhan memang izinkan saya lewati badai ini sih. Rumah sakitnya rumah sakit Kristen berarti betul. Ya? Ada lukisannya Tuhan Yesus. Betul. Nah aku mau tanya sama Budi nih sekarang. Waktu barengin, jadi setelah operasi kan, waktu barengin Sylvie terapi itu belajar jalan lagi apa perasaan Budi bagaimana? Lagi itu sih kalau boleh dibilang entah mungkin sedikit mengingatkan lagi bahwa dia sempat tanya ke dokter ya, dok kira-kira kapan saya bisa jalan lagi. Nah apa yang si dokter katakan walaupun mungkin kita beda ya, tapi itu jadi satu kekuatan lah buat kami berdua. Yang dokter bilang 6 bulan sampai 1 tahun gitu kan. Jadi, berarti ada batas waktunya. Iya, jadi saya nggak tahu kenapa, saya percaya aja. Gitu, saya percaya. Jadi apapun yang ada lagi itu di rumah, itu saya cuma bilang ini pasti sementara. Jadi saya cuma bilang sama dia, kamu pasti bisa bangkit, kamu pasti bisa jalan lagi. Nah, ini pasti semua sementara. Jadi yang ada di dalam rumah itu seperti tadi kan ranjang rumah sakit segala macam. Tadi ada nebulizer segala macam, saya bilang oksigen. Saya memang berpikir gimana caranya kapan ya ini bisa cepat-cepat nggak ada di kamar gitu nggak diperlukan lagi nggak diperlukan lagi. Yang saya percaya bahwa dia bisa cepat bangkit lagi ya seperti yang tadi begitu ada respon, wah saya makin ini lagi ya pengharapan tuh makin meningkat gitu kan. Tapi dalam keadaan waktu Sylvia sakit berarti kan dia tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai seorang istri atau seorang mama buat anak-anak. Berarti kan Budi yang harus take over semua. Itu nggak pernah merasa marah atau dengan situasi ini atau jengkel gitu, nggak pernah? Enggak sih. Enggak. Baik kamu berarti ya Bud. Berarti hubungan suami istri kalian sebelum musibah ini seperti apa? Boleh cerita nggak? Kita sih sebetulnya oke, maksudnya quite oke ya, maksudnya ya kita pasti ada suami istri kan ada naik turun, tapi so far tuh kita nggak pernah apa ya, maksudnya yang sampai kalau dari kita berdua ya maksudnya sampai gontok-gontokan gitu hampir jarang. Jadi cukup kompak lah. Cukup kompak gitu. Oke. Dan itu terbukti ketika ada sakit Budi tidak meninggalkan kamu. Iya, tapi saya sempat terpikir loh.
terbersit ketakutan maksudnya? Iya, maksudnya gini, apa saya suruh dia married sama orang ya? Oh, sampai kayak gitu? Iya. Itu di bulan keberapa? Ya awal-awal sakit sih, Ci. Belum sempat ngomong tapi? Belum. Ya, sempat ngomong. Tapi dia udah tahu sekarang ya? Enggak, atau baru tahu? Setelah itu udah sempat ngomong. Setelah itu udah sempat. Waktu dia ngomong, Budi gimana reaksinya? Ya saya sih ya gitu aja lah, yang ngapain bikin aneh-aneh aja. Karena buat saya kan gini, anak-anak saya kan maksudnya masih butuh saya gitu ya kan. Maksudnya dulu kan saya bisa masakin buat mereka, nyiapin apa, belajar. Bahkan itu waktu masa-masa itu kan dia mau tes apa, udah saya nggak peduli gitu kan, boro-boro nggak bisa ngajarin. Nggak bisa bantu diri sendiri juga kan. Were you able to comprehend, ngerti situasi? Situational awareness-nya gimana? Ngerti sih. Jadi tapi memang betul ada beberapa tuh kasus kayak short memory loss atau apa. Jadi sempat juga. Ada beberapa orang gitu. Jadi dokternya itu waktu saya konsul beberapa kali tuh nanya, ibu kuliah di mana dulu, angkatan berapa, jurusan apa, rumahnya di mana. Saya bilang sama dia, ini ngapain dokter nanyain saya hal begini gitu. Ternyata ada beberapa orang memang begitu. Dan kamu bisa jawab? Bisa jawab. Dan saya tuh puji Tuhan dan nggak ada yang lupa. Iya, bahkan ada beberapa teman saya yang kayak kejadian mirip saya tuh ketika di rumah sakit apa dia lupa loh, nggak inget gitu. Tapi saya inget banget semuanya kalau saya gitu. Jadi benar-benar. Jadi no memory loss buat Sylvia? Enggak. Okay. Bahkan saya inget semuanya gitu. Tapi kalau saya juga sempat nanya sama dia, saya moodnya naik turun nggak? Ya ada, tapi nggak parah gitu, nggak yang sampai meledak-ledak. Sampai saya juga tanya teman-teman saya, ketika mereka datang, kamu sih kayak nggak orang sakit gitu. Malah istilahnya mereka yang dikuatin. Karena saya ngomong, selama saya belum kayak Yesus, saya pasti kuat. Selama saya belum disalib, saya harusnya kuat, saya bilang gitu. Jadi mereka juga bilang, kita malah bercanda-bercanda apa segala macam. Jadi mereka juga ngelihat bahwa sayanya oke-oke aja gitu, nggak kayak orang sakit. Bahkan saya nggak mau melihat mereka nangis. Even walaupun ada beberapa teman kita yang nangis ya melihat saya. Terus tapi mereka keluar gitu. Karena Sylvia bilang jangan nangis gitu. Jangan nangis, saya nggak mau ditangis. Budi sempat nangis nggak kejadian ini? Nangis. Pastilah. Nangis. Tapi nggak di depan dia. Waktu kita doa bareng sih kita nangis. Oke. Sylvie juga nangis, pasti dong. Pasti. Oke. Momen-momen apa yang paling berat selama ini kan pasti dong. Sekarang ini kan maksudnya ya saya tidak mengecilkan arti Tuhan sekali lagi. Tetapi sebagai manusianya saya ingin tahu perasaannya. Momen apa yang terberat di saat-saat itu bagi kalian berdua? Banyak sih, karena kan selain secara mental saya dihabisin gitu kan. Fisik, terus juga finansial gitu kan. Pasti. Karena kan terapi juga nggak murah ya gitu. Iya. Jadi tapi di situ juga saya tahu sih, maksudnya even saya punya banyak uang pun pada saat itu saya nggak bisa lari ke siapa-siapa. Saya cuma bisa berdoa bahwa Tuhan pakai dokternya. Karena nggak ada pilihan lain buat saya, karena cuma punya waktu 72 jam. Betul. Mau saya ke Amerika pun nggak bisa waktu itu kan gitu. Ketutup. Jadi saya cuma bisa mempercayakan sama Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan biar Tuhan yang beracara aja nih. Saya nggak tahu nih gimana. Tuhan pakai deh dokternya gitu kan. Nice. Nah jadi semuanya tuh di masa-masa terberat itu, baik secara mental, fisik, semua gitu kan, kita kayak dihabisin gitu ya. Diperes banget. Stretch luar biasa gitu ya. Betul, tapi saya percaya bahwa ada orang-orang yang ngedoain saya, teman-teman saya. Bahkan sampai salah satu tukang akupunturnya ngomong sama saya, Cici kayaknya banyak yang doain ya, progresnya cepet. Sampai dokter rehab medis saya yang pertama bilang, mungkin ibu nggak bisa jalan normal lagi. Dia bilang, ibu kayak dipelihara Tuhan ya. Sampai terapis yang datang ke rumah setiap hari itu, yang itu juga bilang, Tuhan jagain kamu. Amen. Kamu dipelihara Tuhan. Amen. Jadi sampai dia bilang, Bu biasanya operasi nih banyak juga loh yang gagal dan gak berhasil. Di tengah-tengah terapi ini banyak yang gagal. Tapi ibu nih berhasil. Baru ibu yang saya lihat bisa bangkit dan jalan. Wow. Amazing. Amazing. Kondisi ini kan tidak mudah secara tadi finansial. Boleh tahu nggak habis berapa sih dari semua total ini? Kalau if you don't mind to share. Oh ya, kita tuh sebetulnya gini, kok ada juga kita kan sebetulnya punya asuransi. Tapi waktu itu kita nggak klaim asuransinya. Kasus saya ini kan cukup jarang. Saya nggak tahu ya apakah insurance bisa klaim betul, di cover full atau nggak. Akhirnya kita pilih BPJS dan itu di cover semua full.
Oh ya. Ya. Wow. Itu yang saya bilang, bahkan di tengah badai Tuhan tolong. Itu pun sebenarnya saya juga tidak tahu saya punya. BPJS. Iya. Hidup BPJS. Hidup pemerintah. Gitu. Jadi sebelum Pak Jokowi. kejadian itu, saya kalau nggak salah 1 atau 2 minggu sebelumnya itu tiba-tiba saya menemukan itunya tuh Ada kartunya. Oh, siapa yang daftarin dulu? Adalah mungkin staff saya lagi itu. Cuman ketemu Sebelum tuh. kejadian. Cuma emang ada mungkin bayar tiap bulan. Cuman saya nggak pernah tahu tuh. Nggak inget. Pas dulu ketemu kartunya aja. Oh, saya simpen. Jadi pas kejadian, jadi tiba-tiba kan teringat lagi kan. Kalau nggak mungkin saya juga nggak inget saya ada gitu. Apakah kita mau pakai yang mana gitu. Terus bahkan ya biaya rumah sakit pun juga lagi itu kita pernah tahu rumah sakit. Kita tanya berapa biayanya untuk kita harus prepare ya. Nggak bisa jawab juga gitu untuk berapanya. Jadi ya udah deh, daripada kita nanti nggak tahu juga, kita coba yang BPJS-nya itu juga oke sih. Di cover seluruhnya. Tapi jadi, yang terapi enggak dong? Enggak. Jadi kalau misalnya untuk operasi aja tuh perkiraan mungkin sekitar 300 sampai 500. Wow. Itu. Terus terapi di luar ya gitu. Kalau terapi itu kan saya ada beberapa pilihan. Jadi kalau yang di cover BPJS ya pasti ya yang disediakan aja. Tapi kan karena waktu itu kita memilih klinik yang lumayan lengkap alatnya, ya pasti bayar sendiri. Belum lagi yang datang ke rumah setiap hari dan tusuk jarum ya. Gitu. Jadi tapi saya percaya ya maksudnya God will provide ya gitu. Jadi saya cuma berpikir Tuhan yang sudah memulai dia pasti akan menyelesaikannya dengan sempurna. Luar biasa. Dan kondisi pernikahan kalian sekarang setelah kejadian ini bagaimana? Semakin baik sih, semakin baik. Jadi boleh dibilang kan kita lagi itu kan pada saat berdoa saya yakin sama dia kita proclaim kita akan comeback stronger. Gitu, apapun yang terjadi kita akan comeback stronger. Hashtag comeback stronger. Ya, dengan kondisi yang dia lagi begitu lah ya. Nah, tapi dari situ saya bilang juga sama dia, ini kan kita sudah berlatih terus jalan. Dan kebetulan misalnya ada juga nih, dia kadang-kadang kan dari bisnisnya ada free reward trip lah ya. Saya ambil semua sekarang. Saya nggak mau lewatin deh. Supaya dia ada ya mungkin create memory ya. Buat kita create memory juga, buat dia juga mungkin bisa ada jalannya kan lebih banyak sekali gitu. Kalau di luar kan bisa lebih banyak jalannya. Dan bisa penuh dengan harapan baru ya. Iya, untuk lebih fresh, lebih dengarnya baru pulang dari Eropa nih. Iya. So how was the trip? Bisa cerita nggak? Ya oke sih. Jadi waktu abis sakit itu kita ada trip ke Jepang. Waktu itu saya bilang sama dia, nggak usah pergi, saya bilang gitu, karena satu saya mandi masih harus dibantuin, pakai baju juga masih harus dibantuin, saya masih harus pakai kateter, which is pasti repot banget dong untuk dia bawa saya gitu, karena kayak bawa anak kecil gitu kan, harus gandeng saya, belum lagi bawa luggage-nya gitu kan, buat saya ribet gitu, saya nggak mau, tapi dia bilang udah pergi aja. Perginya berapa orang? Banyak kan sih karena kan kita tour ya. Gitu. Ikut tur itu? Iya, ikut tur. Jadi saya pikir ya udahlah. Dan masih bisa ngikutin jadwal? Bisa, puji Tuhan. Ini yang di Jepang itu? Yang di Jepang. Itu berapa tahun setelah pemulihan? Itu kita tahun setahun setelah pemulihan. Hebat banget, itu padat banget. Desember 2022 ya pertama kali pergi lagi. Dan lagi winter lagi? Iya, winter. Dan no problem, jalan-jalan nggak masalah? Ada jatuh sih sebetulnya. Kadang-kadang karena kaki kanan saya ini masih lebih lemah. Jadi di luar kontrol, bisa tiba-tiba tuh dia lemes. Gitu. Kalau udah lemes pasti jatuh gitu. Pakai kimono nggak? Enggak. Nggak sempat, nggak memungkinkan. Enggak. Jadi karena kan itu kan juga winter ya, dan itu kan repot banget. Jadi saya tuh kan masih pakai diapers kan gitu. Jadi repot gitu, buat saya tuh repot banget lah gitu. Tapi ya dia bilang nggak apa-apa, bisa. Sabar ya berarti Budi? Iya lumayan Ci. Berarti kalian ikut tur tapi kalian perginya berdua? Nggak ada keluarga atau teman yang dekat? Enggak. Berarti dia yang nanganin semua dong? Betul. Jadi dia susternya nih? Betul. Wow. 2 thumbs up, man. 4 thumbs up. Ya, 4. Makanya saya bilang udah nggak usah, karena buat saya ngerepotin dia gitu loh. Harus pakai baju dibantuin gitu kan, mandi juga saya masih harus dibantuin gitu loh.
Jadi makanya saya bilang udah nggak usah, dia bilang nggak apa-apa pergi aja. Gitu. Iya. Tapi dampaknya pergi itu ke Jepang apa buat kamu? Kalau saya memang suka Jepang sebetulnya. Jadi memang saya juga ngerasa, ya betul. Saya healing for your soul. Healing. Kayak going home gitu. Iya. Jadi saya ya happy lah, seneng cukup banget happy pasti. ya gitu. Walaupun di tengah-tengah itu ya maksudnya ya ada jatuh atau apa. Jadi saya tuh kadang-kadang memang kaki kanan ini masih agak lemah ya sampai sekarang. Jadi kadang kalau latihan terapi juga masih kadang suka shaking nggak jelas gitu loh. Jadi ada spastiknya gitu, suka tremor yang itu kadang-kadang di luar kontrol gitu kan, nggak bisa kita kontrol juga itu. Jadi ya tapi sekarang sih udah membaik banget sih gitu. Jadi memang kaki ini masih agak lemah, tapi ya saya percaya terus progres ada lah. Ya, setelah ke Jepang kemana lagi? Kita lagi waktu itu ada sempat banyak sih Jepang, terus sama anak-anak ke Singapura. Oke, terus? Ya terakhir Eropa ya kemarin. Terakhir kemarin Eropa, Hongkong. Terus kemudian mana lagi? Korea sih, pernah. Korea, terus ya, banyak juga ya. Lumayan. Udah sih. Terus ke Eropa. Ini dari Keren. 2022 That's berarti. Iya. Jadi istilahnya memaksimalkan waktu kehidupan lah. Betul. Make memories. That's good. That's good. Kita tahu bahwa kehidupan itu tentu banyak masalah ya. Pasti kan? Mau dihadapin kayak apapun, masalah itu akan datang bertubi-tubi nih, dipukul terus gitu. Nah, tergantung bagaimana sikap kita dalam menyikapi pukulan kehidupan itu. Betul. Mau nyerah, mau hancur, atau mau naik nih, dan tidak turun seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, dampaknya sekarang setelah proses ini semua yang menyakitkan terjadi, dampak kesembuhan dari Sylvie dan pemulihan keluarga kalian apa nih? Positif atau? Ya, whatever it is. Ya, memang sih kalau dampak yang paling lumayan karena pasti finansial ya. Iya. Itu pasti. Tapi ya kita percaya bahwa itu semua akan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Betul, gitu. Dan makanya saya juga tetap bilang, pokoknya kita tetap jalan-jalan aja. Pokoknya Tuhan pasti provide. Karena yang penting bagi saya lihat dia ini dulu ya. Betul. Di encourage lah, encourage juga betul. kan buat melupakan apa yang jadi buat dia kesakitan dia, terus juga kelihatan sekali progresnya dari kita juga pertama bawa barangnya sangat banyak, sekarang kan sudah mulai berkurang ya, peralatan-peralatan kan udah mulai berkurang. Jadi bayinya udah bayinya ya. Betul, terus juga kan banyak juga teman-teman yang lihat lagi tuh kita suka bareng itu juga dari cara jalan dia udah kelihatan dari awal itu lebih bagus gitu cara jalannya juga lebih bagus. Nah jadi dan banyak juga yang diberkati juga mungkin lewat pelayanannya dia, mulai platform dia juga ya mungkin banyak itu juga buat dampak positif juga sih. Dan itu memang kita dari awal ya memang begitu kalau memang Tuhan izinkan dia untuk bangkit lagi ya mau apa kita percaya bahwa kita bisa jadi platform untuk kemuliaan nama Tuhan lah gitu. Iya. Sylvia banyak sharing nih ya di TikTok ya. Betul. Sylvia Lim. Betul, Sylvia Lim. Jadi di situ juga kalau buat saya dampaknya karena saya bisa share buat orang-orang di luar sana yang mungkin nggak punya harapan ya. Jadi mereka bisa tetap punya pengharapan walaupun kita nggak pernah tahu timeline setiap orang berbeda. Saya mungkin disembuhkan dalam jangka waktu misalnya 1 tahun. Ada juga yang 16 tahun, 10 tahun, kita nggak pernah tahu. Tapi saya tetap percaya bahwa dia tetap Jehovah Rafa gitu. Maksudnya pasti Tuhan punya timeline atas kita tuh beda-beda gitu. Pasti Tuhan sembuhin gitu karena dia Jehovah Rafa. Jadi buat saya tetaplah berharap gitu sama Tuhan gitu. Jadi jangan pernah ninggalin Tuhan karena ketika kita jauh dari Tuhan ya udah gitu kita nggak punya pengharapan. Makanya saya bilang justru even di masa-masa saya nggak bisa ngapa-ngapain, seanehnya saya kok nggak ngerasa maksudnya nggak ngerasa depresi yang gimana gitu. Ada depresi tapi saya ngerasa tetap sukacita Tuhan tuh ada. Jadi ketika saya muji Tuhan tuh saya masih bisa nangis, saya masih bisa ngerasa sukacita di dalam hati saya. Wow. Itu yang saya nggak bisa jelasin juga. Makanya kalau orangnya kenapa bisa, I don't know. Ini pasti Tuhan. Karena ada Tuhan dalam diri sendiri. Dampak hidup sehat sebelum kejadian ini berfungsi nggak? Itu yang tadi saya bilang kan menyesal kan? Betul menyesal. Tapi terapis saya bilang gini, Ibu
Ibu bayang nggak kalau ibu bukan dulunya olahraga, ibu ngerasa ini badannya semua sakit, kaku gitu. Jadi saya sebadan kayak ngerasa dipasangin kayu ya. Dia bilang kalau orang yang nggak pernah olahraga lebih kaku lagi dari ibu badannya. Jadi saya tuh kan kadang di stretching ya, didorong apa segala macem. Saya masih bisa istilahnya lebih lentur daripada orang-orang yang tidak berolahraga. Jadi pasti ada dampak positifnya. Pasti, karena ternyata orang-orang yang kayak saya tuh jadi kalau udah kena spinal cord kata dokter, produksi si darah putihnya juga terganggu, jadi gampang sakit apa segala macem. Tapi ya puji Tuhan sampai sejauh ini ya saya jarang, ya adalah flu tapi jarang gitu. Maksudnya masih bisa ini gitu. Jadi ya apa namanya, saya ngerasa oh ini ya, walaupun saya dulu apa maksudnya hidup sehat ngerasa ini sia-sia, tapi saya ngerasa itu bermanfaat loh sekarang. Bahkan saya sekarang latihan juga kan terapi beban ya, karena dari dokter juga terapi beban itu ya saya push the limit gitu, maksudnya semaksimal mungkin yang saya bisa. Apa aja terapi beban nih? Maksudnya udah angkat beban barbel lagi? Iya, pakai barbel. Apa jadi, aja? Jadi terapis yang bukan terapis sih, sebetulnya dia dulu pelatih boxing saya. Pelatih boxing saya sekarang latih saya untuk terapi beban yang tadinya cuma di rumah pakai beban biasa. Cuman paling 5 kilo gitu ya. Karena kan untuk ngebalikin massa otot tuh harus pakai beban. Harus angkat no beban. choice Ya. gitu. 5 kilo itu berat loh. Iya. Apalagi bagi orang yang pernah injured seperti ini. Betul, bahkan dulu boleh dibilang ngangkat ini aja Tumbler. botol nggak bisa. Saya kan awalnya cuma segini, ngangkat terus, naik terus, sakit gitu kan. Awalnya sakit banget terus sampai akhirnya bisa lurus gitu kan. Mulai beban dari 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, terakhir bisa sampai 10, 15, 10 kilo. Apa dalam bentuk apa? Dalam barbel. maksudnya untuk bicep, tricep atau jadi kaki atau apa? Semua. Jadi kalau dia ngelatihnya semua, terutama di kaki ya, kaki juga ini apa tangan gitu. Jadi kalau misalnya itu dia bilang pokoknya upper sama kaki. Karena itu kuat yang menentukan structure badan kita kan. Iya, jadi kaki saya tuh sekarang lumayan lebih kuat. Lebih banyaknya sebetulnya latihannya simple sih, kayak jalan bawa barbel. Tapi itu it works buat saya gitu, karena sekarang saya lebih kuat gitu kakinya gitu. Ya, jadi Sylvie ini bisa ngangkat bicep 15 kilo bisa? Kalau satu gini 15 gini sih kayaknya bisa. Lupa saya, pakai alat. Pakai alat sih gitu. That's good. Gitu. Jadi yang itu mungkin juga even saya nggak pernah lakuin itu dulu waktu sehat, karena saya sebetulnya nggak suka olahraga beban, iya gitu. Olahraganya lebih kayak banyaknya kardio, boxing gitu. Tapi apa enggak, karena boxing itu kan hentakan gitu ya? Apa? Itu saya sempat nanya sih, Ci, tapi kata dokter kemungkinan kecil. Kamu nggak sparring sama? Sparring tapi kan saya yang mukul, dia nggak mukul saya, pelatihnya. Budi nggak pernah ngasar-ngasarin kamu? Enggak. Bud? Enggak pernah. Bukan karena Budi ya? Bukan, orang saya ngajakin dia boxing aja susahnya minta ampun. Iya. Oke. Gitu. Jadi bukan karena itu sih. Jadi ya sampai sekarang saya nggak tahu juga sih ya sebabnya apa. Tapi buat saya nggak penting juga sih tahu kenapa. Yang penting ke depannya apa yang saya jalanin ke depan, hubungan saya sama Tuhan. Karena kalaupun saya tahu itu nggak mengubah apa yang udah terjadi kan gitu. Betul. Jadi ya udah gitu. Ini Ya, aja ya jalanin aja sama Tuhan, dan saya berharap benar-benar di luar sana orang tetap punya pengharapan sama Tuhan. Amin. Gitu sih. Kita bersyukur ya, terima kasih sekali untuk datang dari Bandung ke Jakarta. Kemudian menceritakan, dan bahkan episode ini orang lain nggak perlu ngalamin, kalian yang sudah ngalamin. Dan kita percaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan semoga orang-orang yang menyaksikan episode ini mereka dapat belajar sesuatu. Dan hidup sehat tetap harus dijaga. Betul. Walaupun apapun possibilities-nya yang ke depan kita nggak pernah tahu. Ya, Tuhan memberkati kalian ya. Oke. Ya. Ya, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab yang akan saya bacakan buat saudara sekalian. Shalom, terima kasih atas dukungan doanya. Hampir 2 minggu saya mengalami nyeri dada dan jantung berdebar. Sampai harus periksa darah dan EKG atas anjuran dokter karena ada kecurigaan. Tapi puji Tuhan hasilnya baik dan sekarang saya sudah sehat. Tuhan Yesus sungguh baik. God bless you too. Pemirsa, kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling atau doa, bisa menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net.
Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan ya. Saya akan ambil dari kitab Yesaya 43 ayat 1 dan ayat 2. Di sini firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Ayat 2. "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita melihat loh ada hal-hal yang luar biasa nih ya. Bahwa Tuhan itu berkata, Tuhan yang menciptakan kita. Jadi mari kita ingat pemirsa sekalian bahwa kita ini bukan suatu produk kebetulan. Siapapun kamu yang menyaksikan episode ini. Walaupun mungkin saat ini di antara pemirsa sekalian ada yang sakit, ada yang bahkan lumpuh. Ada yang bahkan mungkin sudah bangkrut total, habis, gak ada apapun juga, tinggal baju yang kamu pakai atau handphone yang kamu bawa ini dan kemudian kamu dapat channel ini gitu ya. Apapun yang terburuk sekalipun, Tuhan ini menciptakan engkau. Dan kemudian Tuhan berkata juga, aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sudah mati buat kita. Digenapilah ayat ini dalam kehidupan saudara, bahwa Yesus sudah mati buat saudara. Hutang dosamu sudah dibayar. Dia sudah bangkit daripada kematian. Dia memberikan kehidupan yang baru. Dan bahkan dia berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Sama seperti bagaimana Silvi dan Budi, keluarga ini yang ditebus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Nah kemudian dikatakan ini yang menarik gitu ya. Dikala melalui air, ini kan hal-hal yang enak. Bukan cuman, istilahnya bukan cuman berenang ini. Kalau orang hanyut ya, kena air bah atau apapun juga, dikatakan aku menyertai engkau. Melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Melalui api, ini seperti tadi katanya, seperti Sadrak, Mesah, Abednego. Kalau saudara ingat di kisah itu di kitab Daniel, itu dikatakan Raja Nebukadnezar mengkonfirmasi tidak ada bau hangus. Gitu ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan ini menyertai kita. Ada satu kata-kata iman yang keren tadi ini dikatakan. Kita perlu berdoa walaupun kita belum tentu melihat hasilnya saat ini. Pikiran kita mungkin cuma bisa merasakan, badannya tidak mengerti, belum merespon, tetapi itu tetap perlu diucapkan. Hidup dan matinya kamu ada pada ujung lidah kamu. Jadi apa yang saudara mau katakan nih? Satu ayat firman Tuhan juga saya katakan, saya ingatkan bahwa Tuhan berkata, hari ini pilihlah, kamu mau berkat atau mau kutuk. Kalau kamu mau bisa memilih, firman Tuhan ngajarin kita, jangan pernah memilih kutuk, tetapi pilihlah berkat. Dalam kehidupan kita harus tahu nih, bahwa kita tetap perlu membaca firman Tuhan walaupun kondisi kita saat ini sedang baik. Kita perlu ke gereja walaupun kita nggak, istilahnya keluarga kita belum sampai tercerai-berai gitu ya. Kita perlu berderma ya, kita perlu memberi sumbangan kepada banyak orang. Ini bukan masalah gereja perlu duit, pendeta minta mata duitan, tetapi kita punya sense of responsibility bahwa berkat Tuhan ini bukan punya kita gitu loh. Kita memberkati orang lain supaya kita bisa menjadi seorang berkat selagi kita lagi dalam kondisi yang baik gitu. Sehingga apa? Ini semua menjadi satu deposit. Seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber. Hidup sehat, makan sehat, kemudian kondisi kerohanian juga mereka sangat baik, hubungan suami istri sangat baik. Ini semua diperlukan, pekerjaan baik. Jangan sampai nunggu nanti masa susah datang, baru kita cari Tuhan. Terlambat. Tetapi walaupun demikian, puji Tuhan, tidak ada kata terlambat. Walaupun kamu lagi terbakar sekalipun, di saat-saat itu kamu mencari Tuhan, maaf nih, kalaupun sudah harus mati secara jasmani, jiwamu diselamatkan. Jadi istilahnya tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat hari ini, mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita, menghidupi kekristenan kita dengan sungguh-sungguh, menjadi berkat, saluran berkat buat banyak orang. Nah kalau kondisi Anda misalnya sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan, cerita yuk, tuliskan dalam kolom komentar. Mungkin Anda bisa DM kami, supaya kami bisa lebih mengenal Anda secara pribadi. Siapa tahu dari kisah-kisah itu, seperti yang dialami oleh Silvi, kita bisa angkat nih di Good News Program. Dan kita bisa menjadi sama-sama memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita perlu celebrate, kita perlu rayakan setiap kemenangan-kemenangan kecil, setiap berkat-berkat kecil yang Tuhan sudah percayakan kepada pernikahan kita, keuangan kita, keluarga kita, kesehatan kita, kita perlu rayakan. Let's celebrate kemuliaan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita.
Kita percaya episode ini sudah menjadi berkat. Kalau kamu diberkati, jangan lupa share ulang kepada banyak orang, supaya orang lain juga dapat diberkati. Dan juga tentunya subscribe, berikan support kepada channel ini, supaya Good News Program tetap memuliakan nama Tuhan, tetap berkibar, dan banyak orang akan bertobat. Lutut itu akan bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saya juga mau rindu berdoa buat kalian ya. Puji Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, ini adalah atas seizin-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terutama untuk Silvi hari ini yang juga masih dalam tahap pemulihan, kami ucapkan berkat-Mu tercurah pada kesehatan Silvi. Semua syaraf-syaraf yang belum tersambung dengan optimal, Tuhan, kalau sampai sejauh ini Engkau sudah memulihkan, kami percaya Engkau akan sanggup menyempurnakan. Kami ucapkan berkat dan pemulihan dengan bilurnya Yesus. Silvi, kamu sembuh total. Amen. Sembuh total. Kamu akan bersaksi bagi Yesus. Amen. Good News Program bukan satu-satunya platform. Kamu akan pergi ke gereja-gereja. Kamu bahkan akan pergi ke kota-kota, ke bangsa-bangsa untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Amen. Dan akan banyak orang menerima kekuatan dari kesaksian kamu. Berkati hubungan suami istri mereka, dan bahkan apa yang dicuri oleh iblis, kami perintahkan, hai iblis, engkau bayar 7 kali lipat seperti yang firman Tuhan tuliskan. Kami juga memberkati para pemirsa, saat ini Tuhan menyembuhkan saudara. Amin. Engkau yang sakit, engkau boleh berkata dengan bilurnya Yesus, aku sembuh, amin. Aku akan pulih, aku akan memberikan kesaksian dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Engkau terima sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dipulihkan, yang diberkati Tuhan. Katakan. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa untuk share, like, dan komen supaya lebih banyak orang diberkati. See you next week. God bless you. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Thank you. Thank you. Thank you. So Good Susu Steril kemasan baru 100% Indonesia. So Good Susu Steril, cara enak bikin body enak. So Good Susu Steril, 100% Indonesia, 100% ngenakin.